Swastiastu, kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip persepsi. Perkenalkan, nama saya Made Eldina Anissa Putri, NIM 201110211029 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Ada 5 materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, persepsi terhadap gambar. Yang kedua, persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Yang ketiga, persepsi terhadap teks. Yang keempat, persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Dan yang kelima, persepsi terhadap suara. Prinsip persepsi. Persepsi adalah proses seseorang mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ panca indera. Persepsi terhadap gambar. Gambar merupakan salah satu jenis media visual. Ada 9 prinsip-prinsip persepsi terhadap gambar. Yang pertama, gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata. Menurut Silberman mengatakan bahwa gambar mungkin tidak bernilai 1000 kata, akan tetapi 3 kali lebih efektif bila dibandingkan dengan kata-kata. Yang kedua, gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Gambar yang disertakan dalam sebuah pesan mesti relevan dengan isi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. Persepsi dan interpretasi pesan dipengaruhi oleh sudut pandang penyimaknya. Yang keempat, gambar dekoratif harus efisien. Karena tujuan dari gambar dekoratif tidak langsung ke pesan pembelajaran, maka cara terbaik adalah tidak terlalu sering digunakan. Yang kelima, gambar representatif harus relatif. Gambar representatif harus mengandung bentuk, detail, ukuran, warna, dan konteks aslinya. Yang keenam, gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang. Gambar organisasional tujuannya membantu pembaca mengatur konten dan memahami hubungan antar gambar. Yang ketujuh, gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label. Gambar interpretatif adalah gambar untuk menjelaskan tingkatan yang kompleks dan rumit. Yang kedelapan, gambar transformasional yang harus realistis. Gambar transformasional berdasarkan pada asumsi bahwa hubungan dalam gambar yang banyak jenisnya dalam interaksi satu sama lain akan lebih mudah untuk diingat. Dan yang kesembilan, warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan. Penggunaan warna pada sebuah gambar dapat mengandung dua makna. Persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Diagram, tabel, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan mengilustrasikan hubungan antar konsep tersebut. Ada 5 prinsip-prinsip persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Yang pertama, tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. Informasi kuantitatif seperti sebaran jumlah penduduk, perbandingan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, komposisi profesi penduduk, dan sebagainya akan lebih mudah dibaca apabila disajikan dengan diagram, tabel, maupun grafik. Yang kedua, efisiensi dan akurasi informasi pada grafik dan diagram. Grafik dan diagram perlu dibuat efisien agar tidak memberikan kesan rumit. Yang ketiga, hindari grafik atau diagram yang rumit. Penyajian grafik atau diagram disarankan lebih memfokuskan isi daripada elemen pendukung. Yang keempat, persepsi dan interpretasi diagram dan grafik. Ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menggunakan diagram maupun grafik agar tidak terjadi salah persepsi. Yang pertama, gunakan garis tebal untuk menggambarkan kekuatan hubungan antara dua elemen. Yang kedua, sajikan keterangan secara efektif untuk mengarahkan perhatian pembaca terhadap elemen-elemen yang dihubungkan. Dan yang ketiga, gunakan ukuran elemen-elemen berdasarkan pesan-pesan yang ingin difokuskan. Dan yang kelima, atur posisi elemen grafik maupun grafik. Posisi elemen dapat memberikan persepsi yang berbeda. Persepsi terhadap teks. Teks dapat mengkomunikasikan banyak informasi. Informasi tersebut disampaikan melalui kata-kata yang disusun sedemikian rupa menjadi kalimat hingga membentuk sebuah paragraf. Pemilihan jenis kata akan mempengaruhi persepsi pembaca terhadap sebuah kalimat. Ada 4 prinsip-prinsip persepsi terhadap teks.
Yang pertama, persepsi terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi yang lain. Teks ibarat seperti gambar, diagram, atau grafik yang mengkomunikasikan banyak informasi. Yang kedua, gunakan kontras untuk menonjolkan teks. Gambaran variasi pada sebuah kata atau frase seperti penebalan, menggarisbawahi, penggunaan jenis huruf yang berbeda, mengubah warna huruf dapat menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, atur tata ruang teks. Sajian teks dalam lembar kertas atau layar dapat menggunakan sistem satu kolom, dua kolom, atau disesuaikan dengan ukuran teks. Dan yang keempat, kemudahan teks dipengaruhi kompleksitas atribut. Keterbacaan teks dipengaruhi oleh kompleksitas atribut seperti ukuran, panjang, ruang antar baris, kecerahan, jenis, dan warna latar belakang. Persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Penyajian teks dan gambar secara bersamaan memberikan manfaat yang sangat berarti kepada pembaca. Ada dua prinsip-prinsip persepsi terhadap penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Yang pertama, gambar membantu proses belajar, bukan proses membaca. Perancang pesan mesti berhati-hati mengintegrasikan teks dengan gambar. Dan yang kedua, gambar memfasilitasi pemahaman teks. Secara umum, gambar yang terkait dengan isi mampu memfasilitasi pemahaman teks. Persepsi terhadap suara. Suara merupakan pesan yang diterima melalui indera pendengaran yang sangat bergantung pada kejelasan sumber suara, frekuensi suara, dan daya tangkap penerima suara. Ada 6 prinsip-prinsip persepsi terhadap suara. Yang pertama, suara harus terorganisir. Suara memiliki variasi dalam berbagai kualitas seperti ukuran, warna, frekuensi, durasi, dan warna nada. Yang kedua, pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide. Melalui pidato, perancang dapat memberikan informasi kepada pendengar dengan cara yang tepat pada kecepatan yang sesuai. Yang ketiga, pidato bersifat abstrak. Kelemahan menggunakan pidato dalam pesan pembelajaran adalah audiens yang memiliki gaya belajar visual akan kesulitan karena tidak melihat teks maupun ilustrasi. Yang keempat, teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks. Tidak disarankan menggunakan pidato ketika materi yang dipelajari relatif kompleks dan sulit. Yang kelima, ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif. Ucapan manusia adalah ekspresi yang sangat kuat. Dan yang keenam, ketika narasi disertai dalam modalitas lain, hubungannya harus kuat. Kelemahan narasi adalah tidak dapat ditangkap dengan baik bagi siswa maupun audiens yang memiliki gaya belajar visual. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.